Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nanda, nyatanya area tempat yang beberapa kali dijadikan tempat untuk camping anak-anak muda ini ternyata tak jarang bagi mereka tersesat di area ini. Ketika mereka tidak mengindahkan adab yang ada di tempat ini. Mereka mungkin karena di lokasi sini ya tidak ngadab lah, tidak meminta izin atau seperti apa, ngadab dengan alam. Mungkin karena yang tadi, karena tidak ngadabnya itu, jadi yang mau menolong itu kayak disesatin lah gitu. Lantas tujuannya apa untuk dia menyesatkan? Jadi tujuannya itu Oke. Jadi tujuannya itu supaya kalian tahu adab, yang dimana alam itu bukan kayak kota atau apa yang lainnya kayak gitu. Alam itu ya kita mempunyai adab, unggah-ungguh, kita hidup berdampingan sama makhluk gaib kayak gitu sih. Yo. Jadi bisa dibilang mungkin sosok itu memberikan pelajaran ya kepada ya. orang-orang yang datang untuk tahu sopan santun mungkin ya, adabnya seperti apa banget, kali ya. Banget. Oke, baik Kak, dan kita akan kemana lagi nih? Kita coba ke sana. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi Ke spot gini. berikutnya. Bio Iya. 3. Iya, Kak. Grand Canyon ini saya nggak tahu kenapa ya. Maksudnya emang bisa kita bilang mungkin yang namanya alam ataupun apa, banyak suatu kejadian yang mungkin anggapan penduduk sini menganggap kejadian itu adalah janggal. Iya. Janggal. Nah, emang saya sedikit mendapatkan visual yang dimana ada suatu apa ya yang sempat meninggal atau tenggelam di sini dan tidak ditemukan. Iya. Awas Bio. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Itu sosok putih bukan, Kak? Siapa itu? Bukan. Bukan. Ada laki-laki tua. Hati-hati, Kak. Hati-hati. Laki-laki tua kayak menunggu kita di atas sana. Hati-hati, Kak! Halo, assalamualaikum. 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 Siapa kek? Gimana, Kak? Ada sosok laki-laki tua. Laki-laki tua dengan menggunakan pangsi hitam full dan dia tidak menggunakan udeng-udeng, melainkan rambut yang putih dengan jenggot yang putih, tapi dia memegang tongkat. Pada saat kita di bawah, dia kayak seakan-akan menunggu kita untuk datang dan menemui dia. Sosoknya ini ada di sebelah samping saya. Gitu ya. Bio mungkin agak kesini ya, sama Iga. Dia bilang, kalian ingin tahu soal apa di sini? Saya tanya, kalau yang saya lihat, dia ini adalah menunggu wilayah di tempat wisata ini, Grand Canyon ini. Kakek-kakek itu sebetulnya dari bendungan juga ke sini juga dia ya sama itu juga. Emang sering terlihat. Dia kadang pakai baju hitam. Saya minta night vision ya. Gimana? Minta night vision. Minta tolong dimatikan lampunya. Boleh tolong matiin lampunya, tim? Oke, pemirsa, saat ini Kak Den sedang berusaha berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini. Mungkin Bio bisa minta nyalakan lampunya lagi. Oke, tim, boleh nyalakan lampu lagi ya, tim? Ya, gimana Kak? Tadi Kakak berusaha komunikasi dengan siapa dan kenapa? Boleh diinformasikan? Jadi gini, pada saat saya komunikasi emang betul kata Bio, ya, yang dimana tempat wisata ini sempat ada suatu kejadian yang menimbulkan korban jiwa, bahkan tidak ditemukan. Dia bilang ada yang ditemukan, ada yang tidak. Yang tidak ditemukan itu adalah ibu-ibu saat itu sedang mengandung. Yang ditemukan adalah sosok anak kecil yang pada saat itu emang sedang main sama teman-temannya di tempat wisata ini. Berarti bisa dibilang korbannya itu tidak satu? Ya. Tapi kenapa ya Kak dia ngelakuin itu? Jadi emang kalau untuk anak-anak itu emang bisa kita bilang emang kalian anak kecil lah ya. Pada saat itu emang dia bisa untuk apa ya, melakukan kegiatan berenang ataupun yang lainnya. Sedangkan yang ibu hamil itu emang pada saat itu ada sosok yang dimana sosok ini
dan untuk mencoba untuk memanipulasi mindset si penduduk sini menganggap bahwa itu ibu itu hilang. Padahal ibu itu ada di dalam apa ya? Sungai, curug. Di dalam situ. Tapi udah meninggal. Jadi disembunyikan Ya, sampai meninggal. emang pada saat itu meninggal. hilang. Oh, Kayak gitu. Nah, sosok ini ingin mencoba untuk apa ya? Komunikasi sama kita. Awalnya ingin masuk ke badan kalian. Nah, saya mengizinkan hal itu, tapi saya izinkan jika untuk hanya jabat tangan aja. Jabat tangan dan mencoba untuk gimana sih rasakan itu. Nah, saya mencoba untuk untuk komunikasi sama dia. Yakin aman gak nih kak? Insya, Nggak ada resiko gimana-gimana Insya tiba-tiba aku Allah. ngereok lompat gitu. Ya sih, insya Allah aman, insya Allah aman. Sumpah ini pertama banget loh kak aku Ya, siap. begini. Maaf ya. Nah, tangan kamu begini. Oke. Mungkin Dio bisa minta tolong matikan. oke, lampunya. boleh tim kita matikan lampu semuanya. Ini kepalaku agak pusing ya. Gak apa-apa Ya, kan nggak kak? apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, santai aja. Mhm. Pejamkan matanya. Yang kamu alami kasih tahu kita. Oke. Jadi kamu jangan ikut jangan ikut sugesti saya, Mhm. tapi kamu apa adanya aja. Oke? Auzubillah. Tiba-tiba tangan aku bergerak ya kak. Oh, Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, apa yang harus aku lakukan? Mama ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cukup, Kak, ini aku harus gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. cukup. Bisa nyalakan lampunya lagi? Ya. Boleh tim nyalakan lampu lagi? Iya. Jadi sosok ini bisa kita bilang sosok yang bukan yang bukan yang negatif, melainkan sosok yang positif. Mungkin anggapan penduduk itu adalah sosok ini sosok yang negatif yang mencoba untuk mencelakakan pengunjung di sini. Tapi di segi lain, dia ini hanya menjaga tempat ini yang dimana notabene tidak ingin tempat ini disalahgunakan. Ataupun jika ada pengunjung yang datang ke sini, ke tempat wisata ini, tidak boleh mengucap yang bahasa hal-hal negatif ataupun bisa kita bilang sifat yang sombong kayak gitu. Iya. Oke. Tapi sebelumnya aku penasaran ya sama Iga. Tadi setelah Iga Jabat tangan ya. jabat tangan, itu apa sih yang Iga rasain? Tadi aku rasain kepalaku pusing. Pusing. Terus tangan aku kayak bergerak gitu. Padahal emang gak ada sosoknya, tapi kayak aku ngerasa. Terus ada kayak yang jatuh, aku gak lihat karena aku merem. Itu Iya. apa sih kak? Gitu kita semua kita ngerasain ada yang jatuh. Tiba-tiba nggak Iya. ada wujud. Nggak ada apa-apa tapi. Ayo kita sambil jalan. Sambil Oke, jalan sana. kita akan kemana nih? Kakak, tapi apakah dia ada menyuruh kita untuk segera pulang gitu karena merasa Nggak. terganggu? Dia tadi itu di sana, dia itu kayak menunjuk ke sana, tangan ke sana. Kalian ke sana, kalian nanti akan menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantu menemukan jawaban. Jadi apa yang kita cari? Kita coba ke sana aja. Oke, kita akan lanjut penelusuran kita ke sana ya Kak Den ya. Ya. Mendapatkan sedikit informasi dari sosok kakek tersebut, kami mencoba untuk melanjutkan penelusuran malam ini di area Curug Green Canyon demi mampu mengungkap mitos yang selama ini beredar di masyarakat sekitar mengenai adanya gerbang gaib menuju pantai.